Selanjutnya adalah pada penerapan hukum Faraday. Yang pertama, kita bahas tentang generator. Seperti yang kamu tahu, generator itu adalah sebuah alat yang fungsinya mengubah energi gerak, energi mekanik menjadi energi listrik. Dengan kata lain, generator ini adalah pembangkit listrik. Dia menggunakan gerak untuk membuat listriknya itu tadi, untuk membangkitkan listriknya. Nah, prinsip dari generator adalah menggunakan hukum Faraday. Skema sederhana dari generator ada dua sih, ada pembangkit listrik atau generator yang AC, dia membangkitkan arus bolak-balik, atau yang membangkitkan arus searah. Tapi secara umum prinsip kerjanya ya kurang lebih mirip lah, sama. Jadi kita bahas secara umum aja ya. Nah, katakanlah di sini di generator ini ada beberapa komponen utama, yaitu magnet permanen, kutub utara dan kutub selatan, sehingga medan magnetnya bergerak dari kutub utara ke kutub selatan, arahnya ke sana. Nah, di tengah-tengah si medan magnet ada loop, kawat yang dia dibuat sedemikian rupa. Jadi seandainya nanti kok ada arusnya kan jadi balik nih. Arahnya ke sana, lalu ke sini, lalu balik ke arah sini. Nah, lalu dihubungkan sama penerimanya, ini cincin penerima. Sehingga yang ini, kutub yang ini nanti berhubungan dengan salah satu kutub dari komponen listriknya, katakanlah lampu. Nah, yang satu dia menerima arus dari sini, menghubungkan ke kutub satunya. Sehingga ini bisa jadi sebuah rangkaian listrik yang membuat komponen itu jadi nyala, katakanlah lampunya di sini jadi nyala. Nah, bagaimana prinsip kerja dari generator ini? Kalau kita ingat flux dari gegel induksi ya. Gegel induksi itu kan min N kali D flux per dt. Atau kalau kita uraikan min N kali D B kali A kali cos theta per dt. Nah, dalam kasus ini B-nya, medan magnet asalnya apakah berubah? Tidak, karena magnetnya permanen dan dia diem. Maka bisa kita keluarkan B-nya. Kemudian A itu kan luas penampang dari si loop. Di sini kan bentuknya dia tetap ya, maka A-nya juga bisa kita keluarkan. Nah, sehingga yang tersisa adalah D cos theta per dt. Nah, yang berubah pada penerapan hukum Faraday di sini adalah perubahan di sudutnya. Bagaimana perubahannya? Yaitu dengan cara diputer. Jadi, misalnya gini, dalam keadaan si loop ini rebahan, seperti yang kamu lihat gambar ini, nah, sudut tetanya, sudut kan merupakan sudut antara si medan yang arahnya ke sana dengan tegak lurusnya bidang loop ke sana kan. Nah, sehingga membentuk sudut nih 90 derajat. Cos 90 sama dengan 0. Nah, pada saat ini fluxnya itu 0. Fluxnya minimum. Nah, kemudian diputer sehingga jadi begini, jadi miring, jadi tiduran begini. Katakanlah gini ya. Nah, sehingga medannya arahnya ke sana, si tegak lurus permukaan juga kan ke sana. Searah berarti kan cos 0. Cos 0 itu 1, artinya fluxnya maksimum. Nah, dari minimum ke maksimum kan ada perubahan flux tuh. Ada perubahan flux, maka ada arus induksi yang muncul, ada arus yang ngalir di sini, di mana kata si Pak Lenz, arus induksinya itu akan membangkitkan medan magnet induksi yang arahnya selalu melawan. Nah, pada intinya dari situ akan muncul arus induksi, ada gegel induksi yang timbul, yang nilainya begini. Karena ada arus, maka nanti arusnya terhubung dengan lampu di sini ya. Maka
Karena maksimum minimum terus menerus, maka di sini lampunya akan nyala mati nyala mati nyala mati nyala mati begitu seterusnya. Ini untuk pembangkit listrik atau generator AC. Jadi sebenarnya lampu di rumah nih, karena lampu listrik kita kan PLN AC tuh. Lampu itu sebenarnya dia kedip-kedip loh. Nyala mati begitu terus menerus. Selama kita nyalakan maka dia nyala mati terus. Kok nggak kelihatan kedip-kedipnya? Padahal kita biasanya kalau lihat lampu kedip-kedip tuh matanya pusing begitu kan ya. Nah, kamu coba cek di meteran, di kWh meternya tuh, atau bahkan yang mungkin kamu sering lihat di komponennya deh, komponen penerimanya seperti setrika, HP atau charger HP-nya, pasti di situ ada tulisan 220 volt 50 Hz gitu kan, frekuensinya 50 Hz. Apa ini artinya? Artinya komponen elektronika kita ini dia bisa menerima frekuensi listrik dari arus bolak-balik 50 Hz. Kalau tidak itu maka kinerja si alat listrik tidak maksimum, termasuk juga lampu. Dia toleran terhadap frekuensi 50 Hz. Artinya Hertz itu kan satuan per detik ya. Artinya sebenarnya listrik kita itu dia hilang timbul 50 getaran setiap detik. Atau kalau lampu, di sini misal ada lampu nih dudukannya. Nah, ada lampunya. Nah, lampu ini nyala dan mati atau terang dan redup 50 kedipan dalam 1 detik. Sedetik dia kedip 50 kali teret begitu. Kok nggak kelihatan? Ya nggak kelihatan karena cepet banget, mata kita tidak bisa melihat, nggak bisa merekam. Nah, maka karena mata kita nggak bisa merekam, kita lihat sebagai nyala yang kontinu, nyala terus begitu. Untung mata kita nggak bisa lihat ya, nih bisa lihat, waduh pusing kita. Nah gitu ceritanya. Maka kita lanjutkan. Secara matematis ini kita bisa teruskan nih. GGL induksi sama dengan turunan dari cos. Kamu pasti tahu bahwa ketika dia muter, posisinya, posisi sudutnya itu di zaman gerak melingkar, kamu pasti tahu bahwa theta itu sama dengan omega T, yaitu kecepatan sudut kali waktu. Masih ingat ini ya? Nah, ini sama artinya dengan min N B A D cos omega T per dt. Nah, sudah mengandung T, kita bisa diferensialkan. Masih ingat cara turunan ya? Kamu pasti sudah pernah belajar di matematika atau bahkan fisika, kita juga pernah bahas sedikit mengenai turunan trigonometri ketika bahas getaran kayaknya ya. Nah, cos omega T ini min N B A, turunan dari cos adalah min sin omega T. Turunan dari omega T adalah omega. Nah, karena omega ini merupakan konstanta yang bukan bagian dari sudut, kita pindah ke depan. Sama dengan N B kali A kali omega kali sin omega T. Ini adalah GGL induksi yang naik turun pada peristiwa ini. Nah, sehingga kalau ditanya berapakah GGL maksimum yang terbentuk? Nah, karena maksimum otomatis ketika sinnya bernilai 1 ya, maka nilainya jadinya N B A kali omega. Ini adalah persamaan untuk menentukan GGL maksimum yang terbentuk dari atau yang terbangkit dari generator listrik. Contoh soal. Contoh di sini ada sebuah contoh. Generator AC memiliki 100 buah lilitan. Ini kalau mau langsung kita tulis diketahuinya. Lilitan berarti N-nya ya. Jumlah lilitannya 100. Dengan luas, ini luas si loopnya tadi, A berarti ya. Ini N, ini A. A-nya adalah 200 cm persegi.
200 cm persegi, langsung saja kita ubah ke meter. 200 kali senti ke meter, naik 2 berarti min 4. Ini 2 berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Kemudian loop kawat tersebut berotasi dalam medan magnet homogen 0,2 Tesla. Berarti B-nya ya 0,2 Tesla apabila hambatan total kawat. Nah, kawat itu punya hambatan sebesar 25 ohm dan frekuensi putarannya 50 Hz. Frekuensi putarannya 50 Hz, maka arus maksimum generator yang ditanya adalah arusnya. Gini, maka kita punya persamaan GGL ya. GGL itu V ya. GGL maksimum itu tadi kita punya N B A kali omega. Lalu bagaimana cara nyari arus padahal adanya GGL? Nah, kamu masih ingat hukum Ohm kan? V sama dengan I kali R. Maka E itu kan sama dengan V ya. GGL tegangan, maka I-nya adalah I max, R-nya ya R. Nah, untuk memunculkan I-nya, E ini kita ubah jadi I max kali R. I kali R sama dengan V. Sama dengan N, B, A, omega. N-nya ada, B-nya ada, A-nya ada, omeganya. Omeganya nggak ada, tetapi di sini ada F. Nah, di gerak melingkar, kamu juga pasti ingat ini, bahwa omega itu kalau enggak 2pi per T per periode, dia sama dengan 2pi kali F. Ingat ya, kelas 12 saatnya semua yang kamu pelajari di kelas 10-11 dipanggil semua. Maka I max kali R sama dengan NBA 2pi kali F. Lanjut. Maka mari kita masukkan angkanya. I max kali R, R-nya 25 sama dengan N-nya 100, B-nya 0,2, A-nya 2 kali 10 pangkat min 2 kali 2pi kali F 50. Maka I max sama dengan ini semua dibagi 25 ya. Sehingga ini 100 sama ini kan hilang. Oke, berarti 0,2 kali 2 kali 2. 4 kali 0,2. 0,8 kali 50 dibagi 25. Ini 2 ya. Berarti 1,6. 1,6 jangan lupa tadi masih ada pi-nya. Pi. Kalau pi-nya di pilihan ganda masih, ya biarkan. Kalau nggak ada, kamu kalikan dengan 3,14. Ini biarkan begini. I max sama dengan 1,6 pi ampere. Nah, begini cara untuk mengerjakan contoh soalnya. Kemudian kita lanjutkan ke penerapan kedua, yaitu transformator.